Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Ya, sekarang kita belajar mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut berpelurus. Jadi, sudut itu hubungan antar sudut ada macam-macam ya. Yang pertama sudut berpelurus, contohnya seperti di bawah ini. Jadi, ketika ada garis lurus yang besarnya 180 derajat, lalu dipisahkan seperti ini, ada garis lagi. Nah, yang daerah sebelah kiri dinamakan sudut alfa. Lalu yang di sebelah kanan kita namakan sudut beta. Jadi, dia berada pada posisi garis lurus, di mana sudutnya 180 derajat. Maka, sudut alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Selanjutnya contoh. Di sini ada contohnya garis AOB besarnya 60 derajat. Nah, berapakah sudut BOC? Jadi sudut yang ini yang ditanyakan ya. Jadi sudut ini ditanyakan, maka caranya adalah sudut BOC, jadi yang sebelah sini sama dengan 180 derajat. Kenapa sih 180 derajat? Karena di sini besarnya 180 derajat. Nah, maka dari A ke C ini seperti yang tadi besarnya 180 derajat. Maka untuk mencari sudut BOC, kita kurangkan dengan sudut BOA. Nah, di sini ada sudut BOA, maka 180 derajat dikurang 60 derajat dan hasilnya adalah 120 derajat. Maka di sini 120 derajat. Nah, di sini kita belajar lagi sudut berpenyiku. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi berpelurus, sudutnya lurus, berpenyiku berarti sudutnya siku-siku. Jadi seperti biasa, pada sudut siku-siku biasanya ada tanda kotak. Tapi kalau nggak ada tanda kotak juga bisa ya ketika kalian lihat tegak lurus ke atas dan ke samping. Lalu sudut ini terbelah menjadi dua bagian atau tiga bagian. Tapi pada sudut siku-siku ya. Jadi dia selalu didasari oleh sudut seperti ini, siku-siku. Daerah yang sebelah kiri, ini kita namakan sudut alfa. Lalu yang kanan sudut beta. Maka seperti yang tadi, ketika yang tadi dijumlahkan hasilnya 180 derajat, karena dia sudut lurus, kalau yang ini sama dengan 90 derajat. Jadi sudut A ditambah B sama dengan 90 derajat. Contoh, di sini ada diketahui sudut DOE sama dengan 60 derajat. Berapakah sudut FOE? Nah, sekarang sama seperti yang tadi yang sebelumnya, maka hasil yang kita cari, yang X ini, misalnya ini X, merupakan 90 dikurang 60 derajat. Jadi kita masukkan rumusnya. Di sini sudut EOF sama dengan 90 derajat dikurang sudut DOE. Maka 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat. Paham ya? Kita anggap EOF ini beta tadi ya. Beta yang ini alfa. Nah, sama seperti tadi nih. Beta sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Jadi kita lihat dulu pondasinya dari mana. Kalau ini dari siku-siku berarti hasilnya pasti sama dengan 90 derajat. Kalau lurus berarti 180 derajat. Nah, sekarang dua sudut bertolak belakang. Jadi contohnya ketika di sini ada dua garis, kalian lihat. Nah, garis yang bertolak belakang, misalnya di sini ada sudut alfa, lalu sudut beta. Nah, ini itu dinamakan bertolak belakang yang terdapat pada titik pangkal O. Jadi ketika dicari besarnya sudut alfa, maka besarnya sama dengan sudut beta. Sehingga rumusnya sudut alfa sama dengan beta. Lalu contoh, ketika di sini ada sudut yang terbentuk dari garis JG dan HI, maka ketika diketahui di sini ada alfa beta, lalu betanya 30 derajat, berapakah sudut alfanya? Nah, berarti
alfa sama dengan beta, sehingga sudut HOJ ini yang dicari sama dengan sudut GOI, sehingga jawabannya adalah 30 derajat. Paham ya? Jadi dia bertolak belakang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dua sudut sahadap. Jadi ketika contohnya di sini ada garis lurus, lalu ada di sini garis yang sejajar L dan M. Nah, pada sudut yang ini kita sebut dengan sudut beta, lalu sudut alfa ini berada pada garis sejajar. Kalian lihat ada tanda panahnya. Ini dinamakan sudut sahadap. Jadi hadapnya sama. Beta dan alfa ini kalau kalian lihat sini, hadapnya sama dan mereka pada satu garis lurus. Ini dinamakan dengan sudut sahadap. Lalu pada sudut sahadap, jadi di sini ada sudut beta sama alfa, ini udah pasti sama. Jadi sudut alfa sama dengan sudut beta. Garis L dan M juga sama karena mereka sejajar ya. Contohnya di sini ada sudut FDC. FDC. Di sini diketahui 130 derajat, yang ditanya adalah BOA. Jadi yang perlu kita cari tahu pertama, yang mana sih sudut-sudut sahadap di sini? Nah, yang menjadi sudut sahadap adalah di sini kalian lihat ya, BAD sahadap dengan D FDO. Jadi ini hadapnya sama. Tapi nggak cuma itu aja, coba kalian lihat di sini. Ini juga sahadap dengan di sini. Masih ada, masih ada di sini. Ya. Udah ya, masih ada dong di sini lagi ya. Nih. Nah, maka ada 4 pasang sudut sahadap. Sekarang ditanya adalah sudut X ini, sudut X, yaitu sudut AOB. Gimana sih cara carinya? Sedangkan kita juga nggak tahu nih besarnya sudut BOD. Nah, yang perlu kita tahu adalah sudut BOD sama dengan sudut FDC. Kenapa? Karena dia sama-sama sahadap. Yang ini tandain hijau ya, sama-sama hijau. Maka ketika FDC itu 130 derajat, maka BOD juga sama 130 derajat. Gambarnya kita potong, jadi akan seperti ini. Di sini B, di sini A, di sini O, lalu di sini D. Yang dicari yang mana? Yang ini, X ini. Lalu BOD-nya udah diketahui nggak? Udah. Kan tadi kita udah tahu ya, karena dia sahadap dengan FDC, maka dia 130 derajat. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya ini. Ingat nggak ini sudut apa yang tadi? Ya, ini namakan sudut berpelurus. Kenapa? Karena dia lurus nih. Pada yang utamanya pada sudut lurus, yaitu 180 derajat. Lalu dibagi dengan sudut B. Cara carinya seperti rumus sebelumnya, berarti 180 derajat dikurang 130 derajat. Maka sudut 180 derajat dikurang BOD, atau kita bisa tulis juga ini karena pada BDC juga sejajar dengan BOD. Sehingga dapat tulis sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang sudut FDC. Karena sama ya nilainya, FDC dan BOD sama-sama 130, dan karena mereka sama-sama sahadap. Maka 180 derajat dikurang 130 derajat sama dengan 50 derajat. Dan hasilnya adalah sudut AOB sama dengan 50 derajat. Paham ya? Gampang kan? Ya, sekarang kita akan belajar sambil melihat contoh. Di sini ada contohnya. Ada daerah A 1 sampai 4, lalu daerah B juga 1 sampai 4. Yang pertama kita belajar sahadap. Jadi ketika sahadap pasti besarnya sama. Contohnya adalah sudut A1 dan B1. Di sini ada A1
dan B1. Jadi kalau dijabarin itu gambarnya sama-sama seperti ini. Ya. Lalu A2 dan B2. Nah, di sini ada A2, lalu B2, gambarnya sama-sama ya. Sama-sama seperti ini. Lalu ada A3 dan B3. Di sini A3, lalu B3. Sama juga seperti ini. Lalu ada A4 dan B4. Sama ya. Jadi dia sahadap-hadapnya sama. Nah, jadi dia pada sudut sahadap itu besarnya sama. Ketika A1 30 derajat, maka B1 juga 30 derajat. Ketika A2 40 derajat, maka B2 juga 40 derajat. Lalu berseberangan dalam. Jadi pada berseberangan dalam itu juga sama seperti sahadap, besarnya sama. Tapi bedanya kalau tadi yang sahadap berarti dia yang berhadapan. Kalau berseberangan dalam, contohnya di sini ada A3 dan B2. Jadi A3 dan B2. Nah, ini dinamakan dengan berseberangan dalam. Jadi, kalau kita lihat pada A3 ini sehadap dengan B3. Nah, B3 ini bertolak belakang dengan 2 sehingga kalau kita jabarin A3 dan B2 ini sama besarnya. Lihat ya, ketika kita lihat di sini A2 dan B3 ini sama-sama sahadap. Ciri-cirinya tadi besarnya sama. Lalu kita lihat lagi, tadi kita udah belajar di sini B3 dan B2 bertolak belakang, berarti dia besarnya sama. Jadi syaratnya yang pertama bukan garis sembarangan ya. Kalau misalnya kayak gini, terus ada gini, ini beda. Nah, ini bisa sama karena di sini ada sejajar. Ketika ada garis sejajar, lalu dipisah oleh satu garis ini, maka dia bisa nyari ini sahadap berseberangan dalam sehingga sama. Jadi dia harus ada garis sejajarnya. Lalu A4 dan B1. Di sini ada A4 dan B1. Ini juga sama. Maka besar A4 30 derajat, B1 juga 30 derajat. Ketika A4 50 derajat, maka B1 juga 50 derajat. Ini namakan dengan berseberangan dalam. Sekarang berseberangan luar. Wah, tadi udah berseberangan dalam, sekarang berseberangan luar. Sama seperti yang tadi, bedanya dia yang di luar. Kalau tadi kita yang di dalam, sekarang yang di luar. Tadi kita membahas yang di dalam sini ya. Nah, sekarang kita bahas yang di luarnya. Di sini contohnya ada A1 dan B4. A1 dan B4. Lalu ada A2 dan B3. Gampang ya. Yang keempat, sepihak dalam. Jadi ketika sepihak dalam, ini berbeda ya. Tadi berseberangan dan sahadap, dia pasti sama. Kalau yang ini dia jumlahnya 180 derajat. Jadi contoh sepihak dalam adalah A4 dan B2. Jadi ada A4 dan B2. Maka ini jumlahnya 180 derajat. Lalu A3 dan B1. Sama. A3 dan B1. Ketika misalnya A3-nya 90 derajat, maka B1-nya 90 derajat. Ketika A4-nya 70 derajat, maka B2-nya 180 dikurang 70, berarti 110. Paham ya? Jadi dia jumlahnya 180 derajat. Nah, selanjutnya sepihak luar. Sama tadi berseberangan dalam sama berseberangan luar. Cuma bedanya yang di luar, dia akan membahas yang di luar sini ya.
sini dan sini yang terbuka keluar. Jadi contohnya di sini adalah A1 dan B3. Di sini ada A1, lalu B3. Nah, ini dinamakan dengan sepihak keluar. Lalu A2 dan B4. A2 dan B4. Sama seperti yang tadi ya. Ketika A2-nya misalnya 50, maka B4 sudah pasti 130. Ketika A1-nya 100, nah udah pasti B3 80. Jadi jumlahnya itu 180 derajat. Paham ya? Selanjutnya, contoh soal. Tentukan besar sudut dari sudut-sudut berikut. Nah, ini ingat ya tadi, kita balik lagi ke sudut berpelurus. Gimana sih cara cari sudut berpelurus tadi? Jadi, 2A ditambah A. Jadi di sini ada 2A ditambah A sama dengan 180 derajat. Sehingga, udah tahu ya 2A tambah A berarti 3A. Maka, ingat, ketika kita mau mencari nilai A, kita harus singkirin dulu yang di depannya. Gimana caranya? A sama dengan 180 derajat dibagi 3. Maka yang 3-nya ini, kita hapus dulu. Yang 3-nya ini, dia akan pindah menjadi pembagi. Lalu A sama dengan 60 derajat. Contoh lagi, 60 derajat. Nah, contoh lagi di sini ada berpelurus lagi. Wah, tapi ini sangat mudah ya ketika kita udah tahu di sini ada tegak lurus lalu ada kotak ini, maka otomatis dia udah pasti 90 derajat. Gimana cara cari B derajatnya ini, B-nya ini? Maka B ditambah 37 sama dengan 90. Atau, nah jadi kita bisa potong di sini. Karena kita udah tahu. Kalau sebelah kiri 90, maka yang kanan udah pasti 90. Ingat berpelurus sama dengan 180. Ketika kita udah ketahui ini sisi kiri 90, pasti yang kanan 90. Maka kita cari B ditambah 37 derajat sama dengan 90 derajat. Maka B sama dengan, ingat lagi ya, ketika di sini positif, maka dia akan menjadi negatif. Ya. Lalu B sama dengan 53 derajat. Hasilnya udah dapat. A 60 derajat, B 53 derajat. Mudah ya. EC itu sejajar. Nah, kita buat garis bantu di sini. Ada A sama C. Nah, diketahui BAC sama dengan 35 derajat. Lalu ECD atau DCE sama dengan 70 derajat. Tentukan semua sudut yang lain. Kita cari dulu yang paling mudah ya. Jadi ini namanya sejajar. Udah pasti yang ECD itu sehadap dengan ABC. Kalian lihat ya, jadi polanya sama. Dia sama-sama membentuk seperti ini. Dan dia pada garis sejajar. Maka udah pasti garis B, sudut B itu 70 derajat. Nah, lanjut lagi kita cari ABF. Gampang ya, ini namanya sudut berpelurus. Sisa 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi di sini hasilnya 110 derajat. Ingat berpelurus, sehadap, bertolak belakang. Nah, selanjutnya udah ketemu nih. Kita cari lagi ACB. Nah, pada segitiga, maka jumlah sudut tiga sudutnya udah pasti 180 derajat. Sehingga cara carinya gampang. 180 derajat dikurang
35 derajat dikurang 70 derajat. Jadi kalau kalian ketemu segitiga, gimana pun bentuknya, pasti jumlah sudut yang di dalam itu 180 derajat. Maka udah ketemu ACB sama dengan 75 derajat. Sisa satu lagi nih, sisa cari ACE. Kita lihat dia ada pada garis yang lurus, lalu dipisahkan oleh dua buah garis. Otomatis cara carinya adalah 180 dikurang 70 dan 75. Hasilnya adalah 35 derajat. Maka ketemu hasilnya. Gampang ya. Jadi patokannya itu sudut-sudut yang diberikan tadi. Jadi kalian harus paham dulu yang sahada, bertolak belakang, dan sebagainya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.